Shinta News and Talk. Polda Jawa Tengah melaksanakan latihan pra-operasi Ketupat Candi 2024 dalam rangka menjamin kelancaran proses mudik dan balik lebaran 2024. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sony Irawan. Latihan pra-operasi Ketupat Candi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personil dan sinergitas antar lembaga dalam pelaksanaan operasi Ketupat Candi 2024. Bagaimana kesiapan Polda Jawa Tengah menghadapi arus mudik dan balik 2024? Kita akan berbincang bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sony Irawan. Shinta News and Talk. Selamat siang Pak Sony, salam presisi. Selamat siang Mas, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sony, berkaitan dengan operasi Ketupat Candi dan juga untuk latihan pra-ops Ketupat Candi 2024, apakah sudah dilaksanakan ini Pak? Ya Mas, rangkaian daripada suatu operasi itu kan ada latihan operasi, ya, kemudian ada gelar pasukan. Nah, di dalam latihan operasi itu kita menyamakan visi misi dan cara bertindak semua pelaksana di lapangan dan para stakeholder terkait tentang permasalahan yang akan diprediksi muncul pada saat pelaksanaan operasi Ketupat. Nah, khusus operasi Ketupat Candi 2024 ini ada beberapa hal yang kita fokuskan. Pertama, bahwa Jawa Tengah ini kita memiliki 5 jaringan jalan. Dari mulai Pantura, kemudian jalan tol, kemudian jalur tengah, kemudian jalur selatan dan lingkar selatan-selatan. Semuanya menjadi skala prioritas, tetapi ada 2 hal yang perlu kita antisipasi di wilayah Jawa Tengah, yaitu pertama jalan tol dari mulai Pejagan sampai dengan wilayah Kali Kangkung. Karena mengingat data dari traffic accounting. Mas, itu suara bergema Mas, ya. Iya. Data dari traffic accounting yang ada di wilayah Jasa Marga, itu tahun 2024 prediksi akan ada 1,8 juta mobil pribadi yang keluar dari Jakarta, dan 60%-nya itu akan mengarah ke wilayah Jawa. 22% itu ke wilayah Merak, dan sisanya itu ke wilayah Ciawi. Nah, tentunya sisa daripada 1,8 tersebut, 1 juta mengarah ke Cikampek, 717 itu mengarah ke Cikatama, Cikampek Utama, dan yang terakhir prediksi akan masuk ke wilayah Kali Kangkung sebanyak 468.000. Tentunya ini harus dikelola dengan baik, sehingga pemerintah telah mengeluarkan suatu keputusan bersama, SKB namanya, mengatur tentang satu operasionalisasi terhadap Sumbu 3. Yang kedua, mengatur tentang jadwal one way mudik maupun one way balik. Di mana one way mudik ini akan dilaksanakan dari mulai tanggal 5 dari Jakarta menuju ke timur, dari barat ke timur. Tanggal 5, 6, 7 itu non-stop. Tanggal 8 dan 9 itu jam 8 sampai jam 12 malam. Nah, tanggal 10, 11 adalah lebarannya. Tanggal 12 itu adalah mulai one way balik dari Semarang atau wilayah timur menuju ke wilayah barat, Semarang ke Jakarta. Dari mulai 12, 13, jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tanggal 14 sampai 16 itu berturut-turut. Puncak arus mudik diprediksi di tanggal 6 sampai dengan 8. Puncak arus balik itu diprediksi tanggal 14 sampai dengan tanggal 15. Demikian Mas. Ya. Iya, berarti untuk operasi Ketupat Candi sendiri akan mulai dilaksanakan mulai tanggal berapa ini Pak? Tanggal 4 sampai tanggal 16 Maya. Kemudian perlu kami informasikan bahwa Polda Jawa Tengah ini akan mendirikan 196 pos pengamanan. Terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu tergelar dari seluruh wilayah di 35 kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Tengah, yang bertugas untuk mengamankan pemudik, memberikan pelayanan kepada pemudik yang akan melaksanakan atau menikmati libur lebaran tahun 2024. Personil yang diturunkan di Polda Jawa Tengah sendiri hampir mencapai 12.000 personil yang tergelar di seluruh
wilayah Jawa Tengah. Demikian Mas. Ya. Iya. Terkait dengan kesiapan infrastruktur jalan, apakah dari pihak Polda Jawa Tengah juga telah melakukan pengecekan ini Pak terhadap kondisi jalanan di wilayah Jawa Tengah yang mungkin akan ramai dilintasi pemudik? Iya, tentunya ini praoperasi atau prakegiatan sudah jauh sebelumnya kita bersama stakeholder yang berkompeten dalam hari ini. Tentunya permasalahan jalan itu kewenangan daripada jalan provinsi itu ya PUPR, jalan nasional itu adalah balai besar pelaksana jalan nasional. Nah kita sudah melaksanakan survei 3 bulan sebelumnya, mendatakan, kemudian setelah itu memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait dalam hal ini BBPJN dan juga PUPR. Dan dari mereka sudah komunikasi dengan kami dalam rapat lintas sektoral. Per 1 April seluruh jalan yang ada di wilayah Jawa Tengah, baik itu jalan arteri maupun tol, sudah clear semua, termasuk jalan yang kemarin terdampak terhadap banjir, seperti wilayah Semarang, Kaligawe, dan juga Demak, Kudus, di wilayah Karanganyar. Itu kemarin sempat terjadi kerusakan pengelupasan aspal, tetapi per tanggal 1 April semua sudah dalam kondisi siap pakai pemudik tahun 2024. Demikian Mas. Iya, berarti per 5 April ini sudah siap untuk dilintasi pemudik ya Pak ya? Insya Allah sudah siap. Iya. Kemudian tadi Pak terkait dengan satu arah dari arah barat ke timur itu akan dilaksanakan secara situasional atau memang sudah ditetapkan jamnya ini Pak per tanggal 5 besok? Oh, kan tadi sudah saya sampaikan. Itu sudah diatur sesuai dengan SKB, surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh kepolisian, Dirjen Perhubungan Darat, dan juga oleh Dirjen Bina Marga, bahwa jamnya, hari dan jam telah ditentukan. Tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 itu one way mudik dari Jakarta menuju ke Semarang. Ganjil genapnya sesuaikan hari. Tanggal 5, 6, 7 full, 8 dan 9, jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Iya. Nah, one way baliknya itu mengikuti ganjil genap tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Dari Semarang menuju ke Jakarta. Kemudian untuk Sumbu 3 itu tidak boleh beroperasional di jalan tol Jawa. Kemudian arteri Pantura, arteri tengah sampai dengan Purwokerto, Solo, Jogja, dan Bawen. Kalaupun ada yang beroperasional itu yang hanya mengangkat bahan sembako dan juga BBM, tetapi harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang benar, yang akan dicek oleh petugas. Jika tidak, maka akan kita berikan sanksi baik preemptif, preventif maupun represif, seperti kanalisasi, diparkirkan di kantong-kantong parkir sampai dengan penindakan dengan menggunakan tilang elektronik ETW maupun tilang manual. Demikian Mas. Iya, titik potensial ini Pak di jalur di kawasan Jawa Tengah yang sudah terpetakan ataupun diprediksi akan banyak mobilitas dari pemudik ini wilayah mana Pak? Selain mungkin gerbang tol Kali Kangkung ini Pak. Yang pertama tentunya jalan tol, yang kedua Pejagan. Pantura itu di wilayah Pejagan, arteri itu nanti juga wilayah tengah Pejagan. Karena dari Pejagan itu yang kami peroleh data adalah 17% dari kendaraan yang menuju ke Jawa Tengah itu keluar di wilayah Pejagan. Sementara wilayah Pejagan itu kan jalan provinsinya kecil, kemudian banyak titik trouble spot. Nah, makanya di Pejagan nanti akan dilakukan rekayasa, pentahapan rekayasa sesuai dengan eskalasinya. Eskalasi normal tentunya berjalan rekayasa seperti biasa. Eskalasi rame akan dialihkan dari Dermoleng itu menuju ke Simpang Ketanggungan. Eskalasi padat, maka yang keluar dari Pejagan akan kita belok kiri ke Pantura, dilakukan delay system. Nah, eskalasi nanti emergensi akan dilakukan one way dari Dermoleng sampai dengan Bumi Ayu. Dermoleng, Kelonengan ke Bumi Ayu. Demikian Mas. Untuk di kawasan atau lintas dari Jawa Tengah menuju Yogyakarta, untuk tol fungsional berarti sudah dilakukan secara optimal ya Pak? Ya, kalau tol fungsional sudah diberlakukan, belum ya? Hah? Oke, kalau tol fungsional itu saat ini fungsional Solo Jogja
ini sudah mulai beroperasional, tetapi sifatnya fungsional. Nanti tanggal 4 sampai 16 jam. Cuman sampai Ceper. Tahun ini sudah sampai ke Ngawen, sampai dengan ke Ngawen ya. Nah di situ tentunya kita juga sudah memberikan pengamanan, pendirian pos dan juga eskalasi pentahapan. Jika keluar sampai dengan Ngawen arus normal, maka akan dimasukkan dalam kota Klaten. Jika padat, maka akan dialihkan ke lingkar utara. Nanti tembusnya di Jogonalam. Kemudian juga dialihkan ke lingkar selatan. Iya. Di Karanganyar sampai dengan tahapan emergen pengaman kontingnya. Baik, Pak Sony, terakhir ini Pak, mungkin ada yang mau disampaikan dari Ditlantas Polda Jawa Tengah terkait dengan kesiapan mudik dan juga pesan bagi pendengar yang akan melakukan mudik ini Pak. Ya, ada para pemudik yang akan melakukan mudik Lebaran tahun 2024. Kami sampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti di tahun 2024. Kemudian jika akan mudik, maka mohon kiranya dipersiapkan dengan baik kesiapan kendaraan dan juga kesiapan pengemudi yang akan mengemudi. Jika lelah maupun capek, jangan dipaksakan, silakan berhenti di rest area, dan yang terpenting adalah mengikuti rambu-rambu dan juga arahan petugas di lapangan, serta senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga perjalanan senantiasa diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian Mas. Baik, Pak Sony, terima kasih atas waktunya bersama El Sinta pada siang hari ini. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas, salam presisi Bapak. Demikian pendengar, perbincangan kami bersama dengan Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sony Irawan.